Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Firman Ahmad dari Arsustawa dari dari jurusan TI Teknik Informatika, dan kampus saya dari Unira Malang. Saya akan menjelaskan tentang elektronika analog dan elektronika digital. Oke, kita langsung saja. Jadi elektronika analog adalah bidang elektronika yang mengeluarkan sinyal listrik bersifat kontinu atau tidak tetap. Jadi dalam elektronik analog itu mengeluarkan sinyal listrik yang bersifat kontinu atau yang tidak mempunyai nilai yang konkret, tidak seperti digital yang mempunyai angka yang jelas. Dan analog ini mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Itu adalah elektronika analog. Apa saja contohnya? Yaitu berikut ada 15 barang elektronika yang masih menggunakan elektro analog, yaitu komputer analog seperti ini, jam tangan. Nah, seperti jam tangan ini juga analog karena jika dilihat itu arah jarum jam merupakan analog yang tidak mempunyai angka yang pasti. Kamera analog, televisi analog, ini kamera film yang menggunakan roll kamera masihan, yaitu menggunakan sistem elektronika analog. Terus kaset ini persis seperti tadi, dan remote TV karena masih bukan button tersebut, dan speedometer. Ya, kenapa dinamakan analog? Karena itu masih menggunakan angka-angka templean. Speedometer analog hanya menggunakan jarum jam yang mempunyai ketelitian yang sangat tinggi daripada digital. Dan alat pengukur tekanan, nah, sama seperti tadi, telepon analog, radio analog, tape recorder analog, fax smile, timbangan gantung, Walkman. Nah, ini Walkman. Nah, berikutnya adalah elektronika digital. Elektronika digital ini adalah teknologi yang sudah berkembang dengan pesat di era 20-an. Apa itu elektronika digital? Elektronika digital adalah sebuah alat atau alat elektronika yang menggunakan sinyal digital sebagai sistemnya. Teknologi digital ini telah berkembang pesat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, contoh sinyal digital yang dimaksud adalah seperti menggunakan aljabar bulan, yaitu seperti true or not, ya atau tidak, dengan menggunakan logika 0 dan 1. Karena dasar yang sangat simpel ini, maka elektronika digital ini yang membuatnya berkembang pesat. Seperti dapat membuat sebuah chip IC dan sebagainya, dan IC tersebut dapat diaplikasikan ke alat-alat canggih seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya karena sebuah logika yang sangat simpel ini. Dan apa contoh-contoh dari elektronika digital tersebut? Ini adalah contoh 15 barang elektronika yang sudah digital, yaitu komputer yang sudah booming di era sekarang ini. Ya, ini adalah komputer yang sudah menggunakan teknologi digital, bukan seperti tadi yang menggunakan teknologi analog. Nah, ini TV digital, LED, jam digital, tidak seperti tadi yang hanya menggunakan kertas templean. Nah, sekarang ini sudah menggunakan angka-angka yang jelas. Terus kamera digital, termometer digital, kalkulator digital, handphone juga sudah menggunakan sistem digital. Nah, radio digital, MP3 digital, MP3 player, timbangan gantung digital, fingerprint, avometer digital, remote AC, stopwatch, plotter. Mungkin dari Anda ada yang tidak tahu apa itu plotter. Plotter ini ya untuk alat desain. Terus ini timbangan digital,
Zaman dahulu timbangan itu tidak ada angka-angkanya gitu, jadi cuma menggunakan jarum, yaitu yang analog. Kalau ini sekarang yang digital. Nah, pengalaman pribadi saya tentang penggunaan elektronik digital maupun analog, yaitu analog memang mempunyai sebuah teknologi yang mungkin kita harus berpikir untuk cara menggunakannya. Seperti apa? Seperti avometer. Avometer masih menggunakan perhitungan untuk mengukur sesuatu. Untuk mengukur panjang dan segalanya itu masih memerlukan perhitungan dalam penggunaan teknologi analog. Nah, semakin ke digital, semua itu terasa lebih mudah. Seperti timbangan tadi, itu langsung menunjukkan angka. Kita tidak perlu mengikuti jarum seperti analog dan menentukan berapa berat kita dari timbangan tersebut. Nah, kalau misalnya timbangan digital, kita langsung dapat menentukan, oh, tinggi saya adalah sekian, langsung ada nomornya dengan jelas tertera. Nah, seperti itu digital. Dan yang paling menguntungkan dari teknologi digital adalah sekarang ada namanya handphone dan laptop atau komputer. Itu sangat membantu dan sangat serbaguna, ya, untuk belajar, untuk kerja, untuk bermain game dan sebagainya. Itulah manfaat dari digital dan analog. Nah, terus apa keuntungan dan kerugian dari teknologi digital dan analog? Menurut saya, keuntungan dari teknologi analog yaitu biasanya itu lebih awet. Kalau analog, barang-barangnya lebih awet. Terus analog itu juga membuat kita menjadi aktif berpikir, tidak pasif. Karena karena di analog tersebut kita memerlukan perhitungan yang tidak instan dan memerlukan daya pikir, memerlukan logika yang lebih untuk menentukan hasil. Itu adalah kerugian dari analog. Nah, apa keuntungan analog tadi? Kerugiannya yaitu harus apa-apa tidak bisa instan. Keuntungan dari analog sendiri yaitu bisa melatih daya pikir kita, menjadikan kita tidak pasif, menjadi aktif dalam sesuatu hal, membuat kita dapat berinteraksi secara langsung terhadap apa yang kita hadapi. Nah, kalau elektronika digital mempunyai kerugian yaitu menjadikan kita lebih pasif, karena apa-apa sudah tertera dan kita tidak memerlukan perhitungan dalam segala apapun. Nah, keuntungan dari digital sendiri, semuanya menjadi lebih simpel, tidak seperti yang dahulu yang masih menggunakan analog. Kita tidak perlu memperhitungkan dari rumus ini atau itu dalam memperhitungkan ampermeter, voltmeter, atau ampermeter. Semuanya menjadi lebih mudah, tidak perlu menghitung dari timbangan tersebut. Jadi digital intinya itu sudah menjadi lebih simpel ke depan kita. Itu adalah keuntungan dari digital. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.